Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Lama banget nggak hunting kereta ya. Jadi video kali ini saya bakal hunting kereta pagi yang melintas di kota Jogja. Dan sekarang ini saya sedang berada di timurnya stasiun Lempuyangan. Lama banget saya nggak hunting ke sini. Jadi kita bakal hunting kereta-kereta yang melintas pagi hari ini, sekalian mumpung libur. Dan sama hunting kereta api yang baru aja upgrade rangkaian baru New Generation Stainless Steel tahun 2026, kereta api Bangunkarta. Jadi sebelum ngetrip naik Bangunkartanya, saya mau sensus dulu ngelihat rangkaiannya kayak gimana ya. Oke, kita tunggu aja. Karena emang jalur Jogja-Jakarta atau Solo ke arah Jakarta atau ke Bandung lah ya. Pokoknya kereta-kereta yang lewat Jogja lah, lewat jalur selatan. Entah itu ke Bandung, entah itu ke Jakarta. Kayaknya minimal keretanya New Gen ya. New Generation Stainless Steel, spek rata kanan kereta saat ini. Kayak standarnya jalur sini tuh pasti dikasih New Generation Stainless Steel. Jadi kadang ada yang, makanya saya selalu bilang kalau ngetrip, kayak kebanyakan mayoritas kereta yang lewat Jogja ini udah New Gen semua ya. Meskipun ada yang nggak New Gen, tapi mayoritasnya udah pakai New Gen. Mau yang berangkat pagi, siang, sore, malam tuh New Gen tuh ada. Oke, jadi tonton terus video hunting kali ini di Jogja, timur stasiun Lempuyangan. Ini pintu perlintasannya sudah menutup. Kereta apa yang lewat ini? Ini jam-jamnya kereta api Mataram kayaknya. Dari Solo Balapan, keberangkatan awal, tujuan akhirnya ke Jakarta Pasar Senen. Dan salah satu kereta New Generation ya, kalau Mataram yang lewat. Saya lama nggak hunting jadi agak lupa-lupa gitu jam-jamnya. Baru aja melintas kereta api Mataram dari Solo Balapan ya, keberangkatan awal. Tujuan akhirnya di stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, kalau di Lempuyangan ini Mataram nggak berhenti, melintas langsung karena pemberhentiannya di stasiun Tugu Yogyakarta. Bisa dibilang kasta keretanya tuh menengah ke atas ya. Tadi bawa kelas ekonomi sama eksekutif dan rangkaiannya pakai kereta New Generation. Kalau mau cepat dari Jogja ke Jakarta atau Solo ke Jakarta dan ada kelas ekonominya, berangkat pagi itu bisa naik Mataram itu teman-teman. Buat kalian yang juga belum tahu, yang mungkin lagi nonton video kali ini, buat teman-teman yang dari luar Jogja mungkin taunya KRL tuh cuma ada di Jakarta ya, di wilayah Jabodetabek, Daup 1. Nah, di Jogja ini juga sekarang udah ada KRL-nya teman-teman. Jadi udah elektrifikasi, rutenya dari Jogja sampai ke Solo ke stasiun Palur. Sebenarnya udah bukan Solo sih, kalau Palur udah masuknya Karanganyar ya, dari Jawa Tengah. Sebelah timur lagi, timurnya Solo. Jadi bisa naik KRL, tarifnya Rp8.000 dari Jogja ke Klaten, ke Solo, atau mungkin ke Palur. Meskipun bisa juga naik kereta jarak jauh, cuman tarifnya lebih mahal. Tapi kalau mau lebih murah bisa naik KRL. Jadi di sini udah elektrifikasi, udah ada tiang-tiang LAA nih KRL dari stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, terus ke arah Klaten, ke arah Solo, sampai Palur. Tapi untuk jadwal KRL-nya emang nggak sebanyak di Jakarta ya. Kalau Jakarta kan beberapa menit sekali tuh pasti ada. Di Jogja ini KRL-nya emang jarang. Bisa headway-nya 1 jam, bahkan ada yang 2 jam. Kayaknya mungkin karena saking padatnya kereta jarak jauh, jadi KRL-nya nggak dijalanin padat gitu. Makanya KRL-nya nggak banyak. Karena yang banyak kereta jarak jauh. Nanti buat detail trip naik KRL atau cara naik KRL dan rutenya kemana aja, detailnya bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas ya, naik KRL Jogja Solo. Lumayan hemat kalau mau jalan-jalan ke Solo. Buat kalian yang liburan di Jogja terus mau pindah kota dikit, geser dikit ke sana, 1 jam sih naik KRL dari Jogja ke Solo. Itu bisa kulineran di Solo, nanti balik lagi. Berangkat pagi atau siang, pulangnya sore. Atau mungkin liburannya di Solo mau ke Jogja, itu bisa naik KRL kalau mau cepet dan murah. Pintu perlintasannya sudah menutup lagi teman-teman. Ini sepertinya dari sana ada kereta api Logawa yang bakal berangkat dari stasiun Lempuyangan ya. Kereta yang bisa dibilang juga rutenya lumayan jauh.
Dari Purwokerto berangkatnya tujuannya ke ujung timur Pulau Jawa, ke Ketapang, Banyuwangi. Kereta api Logawa, salah satu kereta yang belum new gen ya. Ini masih bawa kereta stainless steel generasi pertama untuk eksekutif dan kereta premium. Kalau premium kayak gini ada kursi yang madep mundur. Kalau new generation kursinya madep maju semua. Saya juga pernah naik kereta api Logawa teman-teman, dari Ketapang, Banyuwangi ya startnya. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Oh, ini masih ditutup. Dari sana ada lokomotif. Kayaknya masuk Balai Yasa Jogja nih. Masuk ke bengkel. Ternyata cuma langsir. Kirain mau masuk ke Balai Yasa Jogja. Cuman langsir lokomotif 201 kayaknya. Jadi di timurnya stasiun Lempuyangan tuh kalau dilihat relnya ada 3 teman-teman. Di sini 1, tengah itu, sama di ujung sebelah sana 1 ya. Yang rel paling ujung sini tuh sebenarnya bukan jalur aktif utama. Jadi ini cuman rel yang dipakai buat langsir kereta dari Lempuyangan. Langsir rangkaian biasanya kadang ke sini. Kadang juga masuk ke sana, tergantung keretanya mau dimasukin jalur berapa. Atau langsiran lokomotif kayak tadi. Dan rel ini dipakai buat masuk ke bengkel lokomotif Balai Yasa Yogyakarta. Jadi keretanya nggak selalu lewat sini. Kalau yang 2 yang di sana itu jalur aktif utama, dari timur ke barat sama dari barat ke timur. Karena jalur lintas selatan ini kayaknya udah double track ya, dari mulai Kroya sampai ke Sepanjang, stasiun Sepanjang Jawa Timur. Udah mau Surabaya, itu udah double track full. Jadi yang sebelah sana itu jalur utama untuk lintas selatan di Jogja sampai Kroya. Nanti Kroya belok ke utara sampai Jakarta udah double track. Jadi kalau dari Jakarta ke Surabaya keretanya lewat sini itu kemungkinan full double track jalurnya lewat selatan, tapi keputus di stasiun Sepanjang. Nanti Sepanjang sampai Wonokromo itu single track, belum double track. Satu petak stasiun doang, nggak tahu kenapa ya, belum dibuat double tracknya. Kalau ada yang bilang tuh karena ada tiang-tiang tol yang di pinggirnya rel kereta itu nggak bisa digeser, udah dari lama kan, jadi nggak bisa bikin jalur double tracknya. Wih, ada pesawat cuy. Pesawat apa nih? Mendarat di Bandara Adi Sucipto, yang bandaranya sekarang udah lumayan sepi karena dipindah ke Kulon Progo ya. Kalau Adi Sucipto masih melayani juga sih kayaknya, naik turun pesawat untuk penumpang komersil, cuman di rute tertentu dan jam tertentu. Nah kalau teman-teman dari kota Jogja, dari stasiun Tugu, mungkin deket-deket stasiun Tugu atau Lempuyangan, kalau mau ke Bandara Adi Sucipto itu juga bisa naik kereta, naiknya KRL teman-teman, nanti turunnya di stasiun Maguwo. Wih, beselnya belok. Palang pintu kereta sudah menutup. Dari timur ada kereta lagi teman-teman, pakai lokomotif CC203. Kayaknya Pasundan ya, soalnya tadi Weselnya dibelokin ke sana.
Salah satu kereta ekonomi new generation, tapi yang ini belum stainless steel ya teman-teman. Dari Surabaya Gubeng tujuannya ke Kiara Condong Bandung, kereta api Pasundan. Belok sana ya, jalur 2. Kalau Pasundan pemberhentian naik turun penumpangnya di stasiun Lempuyangan Jogja. Di stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta nanti melintas langsung. Dan kayaknya di Lempuyangan ini sekarang berhentinya agak lama, karena ditunggu disusul sama Madiun Jaya ya teman-teman. Dulu disusul Madiun Jaya di Wates, sekarang digeser ke Lempuyangan. Nah, ini bakal ada kereta api Madiun Jaya yang melintas langsung di Lempuyangan karena berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta ya teman-teman. Sekaligus nyusul Pasundan. Itu Pasundan masih di sana tuh, jalur 2 tuh. Karena emang depan belakang Pasundan lari cuman 100 maksimal, berhentinya juga banyak. Madiun Jaya larinya lebih kenceng dan berhentinya lebih minim, jadi disuruh minggir, disusul. Meskipun Pasundan udah nyujen, Madiun Jaya belum nyujen. Kereta yang rumahnya Madiun tapi belum dikasih rangkaian new generation ya, padahal di Madiun ada pabrik kereta PT Inka. Nanti teman-teman bisa tonton videonya naik kereta api Madiun Jaya di pojok kanan atas. Oh ya, yang new generation ada deh tadi di Madiun Jaya, itu eksekutifnya teman-teman. Pakai new gen yang modif ya, tapi bukan stainless steel. Oh, dari sana ada kereta lagi ternyata. Ternyata kereta Pertamina ya, kereta BBM. Tujuannya ke Madiun juga teman-teman. Lokomotifnya ngeden, narik rangkaian berat banget kayaknya. Itu full kayaknya isinya, dikirim ke Madiun. Kalau ngomongin rute kereta yang lewat selatan, lewat Solo atau Jogja, itu kayaknya emang mayoritas sekarang udah pakai kereta new generation yang terbaru, yang stainless steel ya teman-teman. Meskipun ada beberapa kereta yang new gennya yang modif, yang belum stainless steel, tapi kayak cuman ada Pasundan sama Joglo Semarkerto aja. Selain itu, kalau dikasih new gen tuh new gen stainless steel yang paling baru, entah itu ekonomi ataupun eksekutif. Tapi ada juga kereta-kereta lain yang masih belum dapat rangkaian baru, yang masih pakai kereta premium atau mungkin new image untuk ekonomi, atau mungkin yang eksekutif yang belum new generation. Tapi mayoritas jalur sini tuh yang mau ke Jakarta ataupun ke Bandung, yang dari timur ya terutama, itu pasti keretanya kebanyakan new gen. Mau pagi, siang, sore, malam, hampir setiap jam itu kereta-kereta new gen yang paling baru tuh pasti lewat Jogja, lewat Solo. Makanya kadang ada yang bilang, kok Jogja terus. Tapi dari statistik data yang ditampilin biasanya saya ngeliat di Instagram ataupun di berita, jalur Jogja ini emang paling rame di Jogja Solo ini, penumpangnya rame banget. Makanya ya kereta-kereta baru itu ditaruhlah di jalur Jogja ini, dan pasti laris, laku kelas, penumpangnya pasti banyak banget. Jadi kalau mau balik modal secara bisnis, ya pasti ditaruh di jalur yang ramai dong. Misalnya kita punya barang baru disewain atau dijual, pasti ditaruh di tempat yang ramai penumpang atau peminatnya. Jadi sekarang ini jalur Jogja ke arah Jakarta dapat lagi tambahan kereta new generation yang baru, upgrade teman-teman. Ada Singasari sama Baunkarta. Padahal sebelumnya juga nggak pakai new gen ya. Kemungkinan nanti kedepannya bakal semua kereta yang belum new gen juga bakal diganti sih.
Entah itu diganti, dimodif kursinya, atau emang diganti sarana armadanya. Karena emang KAI lagi melakukan peremajaan di armada kereta-kereta yang udah tua, yang udah lama, itu diganti semua, diganti dengan kereta-kereta yang baru. Terutama rangkaian kereta New Generation Stainless Steel yang pabrikan PT Inka yang terbaru ya. Kalau yang tahun ini yang keluar tahun 2026, rangkaiannya masih fresh banget yang punyanya Singasari sama Bangunkarta. Oke, kita tunggu aja kereta-kereta yang akan melintas lagi di stasiun Lempuyangan. Di kota Jogja ini ada 2 stasiun kereta yang bisa dibuat untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh, terutama ada stasiun Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan stasiun Tugu. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke Malioboro, naik kereta turun dan deket banget sama Jalan Malioboro, itu turunnya di stasiun Tugu Yogyakarta ya teman-teman. Ngetik pencarian waktu pesen tiket tuh tujuannya ke stasiun Yogyakarta, bukan Lempuyangan. Kalau mau yang deket banget sama Jalan Malioboro, jadi keluar stasiun tinggal jalan dikit, itu udah komplek-komplek hotel sama Jalan Malioboro. Tapi kalau mau keretanya murah, bisa turun di Lempuyangan. Sebenarnya stasiun Lempuyangan ini juga nggak jauh-jauh banget dari Jalan Malioboro ya, kayak sekitar 1 kilo atau 2 kilo aja gitu sih jaraknya. Bahkan kadang itu ada yang jalan kaki ke Malioboronya dari Lempuyangan, atau mau naik ojek online bisa, naik Trans Jogja juga bisa kalau mau lebih murah. Atau kalau mau lebih murah lagi dan nggak ribet, kalau naik Trans Jogja mungkin kan muter-muter dulu rutenya kan. Kalau jalan kaki lumayan jauh, mungkin capek. Kalau nggak mau ribet, teman-teman bisa naik KRL dari Lempuyangan, nanti bisa ke stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi meskipun turunnya di stasiun Lempuyangan, kalau mau ke stasiun Tugu Jogja itu bisa naik KRL teman-teman. Tarifnya cuma Rp8.000 dan cara naiknya juga gampang, bisa beli tiket di aplikasi Gojek, atau mungkin pakai e-money atau kartu yang kayak di Jakarta gitu. Jadi kalau mau nggak ribet turun dari kereta, itu bisa ngoper langsung naik KRL ke stasiun Tugu Jogja. Kereta api Manahan dari Solo Balapan tujuan ke Jakarta Gambir teman-teman. Bawa kereta panoramik ya, generasi ketiga. Tadi panoramiknya masih kosong banget. Tadi saya ngecek tuh tiketnya sisa 5. Kemungkinan penumpang yang naik dari Jogja semua sih. Kalau dari Solo biasanya masih kosong. Kereta yang belum new gen juga tapi tarifnya udah lumayan mahal. Biasanya ada yang bikin postingan tuh, naik Manahan tarif mahal tapi belum dapat new generation stainless steel. Nah ini petugas pengecekan wesel sama rel. Jadi wesel-wesel dan rel kereta itu rutin dicek ya teman-teman, untuk keselamatan perjalanan kereta. Panas-panas pun juga tetap dicek, bahkan malam pun biasanya juga dicek. Jam 10.42 palang pintu perlintasan sudah menutup. Ini kayaknya jam-jamnya kereta api Bangunkarta sih teman-teman. Kita tunggu ya kereta yang dapat rangkaian New Generation. Bisa dibilang ini New Generation keluaran 2026 yang pertama ya. Set pertama dipakai Bangunkarta sama Singasari. Masih kinyis-kinyis grass banget. Kereta api Bangunkarta rangkaian New Generation Stainless Steel ya teman-teman. Setelah sebelumnya emang ada insiden anjlok di Bumiayu, terus rangkaiannya diganti pakai New Gen Stainless Steel permanen upgrade kelas. Dan tadi saya ngeliat transetnya itu nomor sarananya 2601, 02, 03, 04 urut ya, eksekutif sama ekonomi. Set pertama berarti transet 38 atau 39 kalau nggak salah. Sebelum kita naik nanti nggak tahu kapan, kita hunting dulu. Dan Bangunkarta itu pakai 3 transit sama kereta api Singasari, jadi tukeran rangkaian yang sama. Jadi Bangunkarta dari Jombang ke Pasar Senen atau sebaliknya, kalau Singasari dari Blitar ke Pasar Senen atau sebaliknya. Nah Bangunkarta berartinya di stasiun Tugu Yogyakarta, bukan di Lempuyangan. Nanti sampai Pasar Senen malam, istirahat sebentar, terus habis itu putar balik jam 21.55 berangkat menuju ke arah Blitar, namanya ganti Singasari.
Jadi kalau naik Bangunkarta atau Singasari itu rangkaiannya sama kayak gitu teman-teman. Kalau ngomongin sejarahnya kereta api Bangunkarta, dulu itu kayaknya seingat saya tuh bawa kelas bisnis sama eksekutif ya. Rangkaian campuran, terus berangkatnya dari Pasar Senen, tujuannya ke Jombang juga. Tapi lewatnya jalur utara, lewat Semarang, lewat Pekalongan, Tegal, bukan lewat jalur selatan, lewat Jogja teman-teman. Berangkatnya dari Pasar Senen tuh saya masih ingat sekitar jam 3 sore, di belakangnya Jayabaya kalau nggak salah. Dulu tuh jalur 1 Bangunkarta, jalur 3 tuh Jayabaya, soalnya sering naik. Dan lalu Bangunkarta rangkaiannya di-upgrade, full kelas eksekutif, dan rute perjalanannya diperpanjang sampai ke Surabaya Gubeng. Seingat saya kayak gitu ya, habis bisnis eksekutif, terus jadi full kelas eksekutif. Tapi sebelumnya dari Jombang diperpanjang rutenya jadi Surabaya Gubeng Gambir atau Surabaya Gubeng Pasar Senen gitu. Habis itu diganti lagi rangkaiannya jadi ekonomi eksekutif, rutenya dipindah dari lewat jalur utara, lewat jalur selatan, melayani rute yang kembali ke semula, Jombang, Pasar Senen atau sebaliknya sampai sekarang ini. Dan 2026 Bangunkarta dapat upgrade rangkaian yang paling baru, kereta ekonomi dan eksekutif New Generation Stainless Steel. Mantep ya, dari bisnis, terus eksekutif full, ekonomi eksekutif yang campuran, yang premium modif, sekarang dapat yang spek rata kanan. Keren. Nanti kita cobain ya, sekalian nostalgia naik Bangunkarta. Lama banget saya nggak naik Bangunkarta, terakhir kapan ya? Kayak kemarin deh, waktu habis anjlok pakai rangkaian darurat. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Dan oke teman-teman, itu tadi hunting singkat kereta pagi yang menjelang siang. Kereta yang sebenarnya saya nyarinya Nyujen ya, cuman ada yang nggak Nyujen, yang banyak juga yang lewat sini yang nggak Nyujen, kayak Madiun Jaya, terus Logawa, ada Manahan. Tapi tadi dapat 2 Nyujen Stainless Steel, Mataram sama Bangunkarta, sama satu lagi Nyujen modif Pasundan. Jadi emang di jalur selatan ini banyak banget kereta-kereta yang terutama New Generation yang udah naik kelas. Mau pagi, siang, sore, malam itu hampir setiap jam pasti lewat ada teman-teman. Apalagi malam, ramai banget keretanya. Dan Bangunkarta akhirnya dapat rangkaian kereta baru. Nanti kita cobain ngetrip naik Bangunkarta New Generation. Dan sekian dulu video hunting kali ini. Nantikan video trip ataupun hunting selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah, saya pamit dari kota Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.